kita akan berbagi informasi, pengalaman, apa yang kita rasakan selama kita mendapatkan sobat istimewa ini. Oke, bisa diceritakan gimana Pak pertama kali yang dihadapi? Ya. Jadi mungkin saya sedikit cerita ya. Waktu pertama kali dulu hamil anak kedua, jadi ini kebetulan anak kedua kita. Pada saat kontrol hamil semuanya nggak ada masalah ya. Pada waktu itu kita kontrol hamil nggak ada masalah, karena anak pertama kita sesar, kita anak kedua juga lahirannya sesar pada waktu itu. Jadi anak saya dilahirkan sesar, dan setelah lahir pun langsung menangis ya. Jadi langsung menangis, nggak ada masalah, diperiksa oleh dokter anaknya, dan 2 hari sudah pulang kira-kira. Nah, di awal-awal pertumbuhannya saya kira nggak ada masalah ya semuanya. Sehat, gendut. Ya, jadi anak kita ini paling gendut di antara yang lainnya di awal-awal. Cuma masalah mulai muncul pada saat 3 bulan ya. Pada saat usia 3 bulan, anak saya ini mulai sering muntah, mulai sering batuk, dan waktu itu kita periksakan ke dokter anak ya. Ternyata pada saat dokter anaknya itu mendengarkan suara paru-paru, karena kebetulan pada saat itu batuk, kok mendengarkan ada suara jantung tambahan ya. Jadi akhirnya dokter anak itu memberikan surat rujukan ke dokter jantung anak. Jadi ada dokter khusus yang memang bisa mengerjakan pemeriksaan jantung secara khusus, yaitu namanya ekokardiografi ya pada waktu itu. Dan kita datang ke dokter itu pada waktu itu. Betapa kagetnya kita mendengarkan bahwa ternyata anak kami menderita penyakit jantung bawaan ya. Tentunya tidak ada orang tua di dunia ini yang nggak bersedih mendengarkan kabar itu. Dan kebetulan karena saya dokter, saya melihat sendiri pada waktu itu USG-nya, dan waktu itu saya berharap bahwa anak saya mendapatkan kelainan, kalaupun ada kelainan yang simple aja. Tapi rupanya kelainannya cukup banyak. Jadi dokternya menceritakan satu persatu, kok ada ininya, kok ditemukan ini. Jadi kira-kira ada 4 kelainan yang ditemukan pada anak saya, dan menjurus kepada diagnosis tertentu. Diagnosisnya pada waktu itu tetralogi Fallot. Dan ya karena saya dokter, saya mengetahui kondisi itu adalah kondisi yang berat dan tentunya kebingungan ya. Jadi dari sisi saya sangat kebingungan. Mungkin dari istri saya mungkin bisa cerita pada waktu itu bagaimana sedihnya ya mungkin ya. Ya, saya seorang ibu pasti merasa hancur ya ketika melihat anaknya mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan kakaknya. Pada saat itu saya, meskipun saya seorang dokter, saya tidak bisa berpikir apapun gitu. Untung suami saya masih bisa berpikir, jadi ya apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Dan suami saya selalu support saya, melihat anak saya dilihat dari luarnya tuh kelihatan sehat ya, gendut kayak gitu. Cuman ternyata kok dia ada kelainan itu. Mungkin itu yang dirasakan orang tua tuh begitu sakit ya, melihat anaknya itu nangis, kelihatannya nggak apa-apa, begitu lagi. Akhirnya kita dapat support dari teman-teman keluarga kita. Akhirnya alhamdulillah kita jalani semuanya penuh dengan semangat ya gitu, berkat keluarga tercinta kita ini. Ya, jadi mungkin saya bisa cerita sedikit di sini bahwa saya kebetulan pada waktu itu lagi sekolah dokter ya. Saya sekolah dokternya dokter kandungan ya, sekolahnya sekolah dokter kandungan, dan bapak saya juga seorang dokter kandungan. Kita punya banyak sekali sahabat-sahabat sejawat dan guru-guru saya yang dokter pada waktu itu. Dan cuma dari awal ini yang muncul pertama kali tentunya adalah, saya kira semua pasti merasakan ya, yang pertama kali kita rasakan tuh denial ya. Kita masih rasanya kok nggak percaya ya, bagaimana mungkin anak saya semuanya sehat, waktu lahir nggak ada masalah, kok ada kelainan. Jadi pertama kali itu memang pasti ada pikiran bahwa jangan-jangan diagnosisnya salah nih, karena kita tahu sendiri bahwa ya kita ganti-ganti dokter anak juga ya. Pada waktu itu juga nggak terdeteksi ada masalah. Pada waktu hamil pun kita juga memeriksakan benar-benar kondisi anak kita, dan betapa nggak percayanya ya. Jadi waktu pertama kali kok ternyata kelainannya cukup banyak yang ditemukan ya. Jadi
waktu awal-awal itu yang saya rasakan benar-benar adalah denial ya, denial. Lalu mungkin ada juga perasaan blaming ya, blaming, ngerasa salah. Ini apa yang salah ya? Apakah kita salah makan kek atau Apalagi salah sama ibu apa ya, dan lain jadi nggak sampai sebagainya. salah banget ya. Istri saya kerjaannya nangis saja, jadi saya juga bingung ya. Jadi saya walaupun saya dokter tapi saya masih belajar juga. Jadi rasanya cukup bingung juga, ini apa ya yang harus kita lakukan ya. Jadi isinya cuma denial, blaming ya. Dan tapi pada suatu titik kita harus mulai sadar ya. Kita harus mulai sadar bahwa oke, ini ada masalah, sudah nggak perlu lagi kita pikirkan ini salahnya apa, kemarin ada masalah apa. Kita harus menatap ke depan, karena apapun itu, kalau saya melihat anak saya kasihan sama anak saya. Anak saya ini nggak butuh nih ditangisin, nggak butuh disedihin, karena anak saya pada waktu itu ngelihat kita juga ketawa-ketawa aja. Jadi kita kadang-kadang malu sendiri sama anak kita. Kalau anak kita ini ketawa-ketawa, ngapain kita harus nangisin? Kita harus pada waktu itu harus mulai mengalihkan lah pikiran kita. Kita harus maju ke next step. Jangan melulu menyalahkan atau melulu denial, tapi kita harus mulai mempelajari ini masalahnya masalah apa. Ya, kita belajar banyak pada waktu itu, mencari beberapa opini ya tentunya ya. Kalau misalnya ada masalah yang cukup berat gini, biasanya tanya satu dokter, tanya dokter yang lain. Saya kira semua juga melakukan hal yang sama, dan akhirnya setelah kita pelajari juga, tentunya kita belajar ke dokter ya. Jadi kadang-kadang banyak sekali informasi-informasi, cuma tentunya yang paling bagus adalah dokter. Dan akhirnya kita putuskan untuk melakukan terapi tertentu, dan tentunya itu pasti akan sangat stressful ya, sangat stressful. Kita nggak tahu apa-apa. Kebetulan waktu itu kita milihnya ke luar ya, ke luar negeri ya, ke Malaysia, karena kasusnya cukup kompleks. Nah, ternyata pada saat kita ke luar negeri itu banyak sekali ya teman-teman yang membantu ya. Pada waktu itu juga pertama kali ketemu teman dari LHC juga pada waktu itu di Malaysia, dan istilahnya ternyata banyak sekali teman-teman yang merasakan hal yang sama, dan disitulah rasanya kita memerlukan bantuan support ya. Kita merasakan sekali bantuan itu secara tidak diduga. Banyak sekali yang membantu ya pada waktu kita di Indonesia, waktu kita di Malaysia. Orang nggak kenal dengan kita juga membantu dan lain sebagainya. Jadi jangan bersedih, karena insya Allah kalau kita pasrah, kita ikhtiar, kita semangat, insya Allah pasti jalannya ada ya. Jadi mungkin kalau kita bercerita lebih jauh lagi, pada waktu di Malaysia juga cukup banyak. Waktu di Malaysia didiagnosis pertama kali, ternyata kelainannya nggak yang kita kira sudah berat, sampai di sana ternyata jauh lebih berat lagi. Jadi selain ada penyakit di jantungnya, juga ada penyakit di pembuluh darahnya, sehingga memerlukan terapi yang cukup banyak ya. Jadi cukup kompleks lah kelainannya, tapi dengan mempelajari, tentunya dengan berdoa, dengan dukungan dari keluarga dan sahabat-sahabat, akhirnya kita memutuskan untuk mengikuti seluruh prosedurnya ya. Jadi prosedurnya pun juga nggak mudah ya. Jadi kita pertama itu dilakukan angiokateterisasi, yang kedua baru operasi besar ya. Pada waktu operasi besar itu ya rasanya deg-degan sekali ya, ketika dokternya cerita bahwa ini kemungkinan kematiannya seperti ini dan lain sebagainya. Walaupun saya seorang dokter, saya juga akan melakukan hal yang sama kalau saya mengkonseling ke pasien saya, tapi mendengarkan ini anak saya sendiri, rasanya kok nggak tega sama sekali ya. Hingga yang terakhir kita melakukan kateterisasi yang kedua ya. Jadi setelah operasi kita melakukan kateterisasi lagi satu kali. Dua kali ya. Setelah operasi itu kita melakukan operasi 2 kali. Nah, yang kedua ini yang cukup spesial, karena pada waktu itu kita sudah senang semua nih. Operasinya alhamdulillah berhasil, kateterisasi semua berhasil, anak saya tumbuh dengan baik dan lain sebagainya. Nah, pada waktu yang
terakhir itu ternyata ada pembuluh darah dari paru yang menyempit dan rencananya diperlebar lagi. Sebenarnya prosedur ini prosedur yang lebih mudah kalau dokter kami bercerita, ini prosedur yang lebih mudah daripada prosedur-prosedur sebelumnya. Tapi ternyata ada komplikasi operasi pada saat itu. Jadi yang biasanya saya itu sebelum sholat Jumat, jadi biasa prosedur itu rata-rata saya dilakukan hari Jumat ya. Sebelum sholat Jumat itu biasanya dokternya sudah menemui kami sampai Jumatan selesai. Saya selesai Jumatan, ternyata prosedurnya nggak selesai. Ternyata ada balon yang pecah pada waktu tindakan. Waduh, itu Shock banget ya. membuat kita shock sekali. Jadi ya memang tapi apapun itu ya kita harus hadapin, pasrah, syukur alhamdulillah ternyata masih diberikan keselamatan. Jadi berhasil balon-balon yang pecah itu bisa diambil dan dilakukan pemasangan balon ulang dan akhirnya berhasil. Jadi memang kalau punya anak kelainan jantung ini up and down ya. Jadi kita rasakan sendiri up and down sampai sekarang pun kita juga walaupun dibilang bahwa kita harus memperlakukan semuanya sama, tetap kita pasti was-was sekali dengan anak kita yang kelainan ini, dan syukur alhamdulillah bagus semua ya sampai sekarang nggak ada masalah. Bagus sekali, jadi anak yang pintar. Menurut saya nggak ada bedanya anak normal sama anak yang spesial ini. Jadi jangan menyerah, jangan berkecil hati kalau meskipun anak yang memiliki suatu kelainan ini bisa jadi anak yang hebat, yang penuh semangat dan pasti membanggakan orang tua ini. Ya, mungkin sedikit pesan saya yang terakhir. Jadi mungkin buat saya yang paling krusial adalah bagaimana kita merubah pandangan kita dari awalnya denial ya. Jadi mungkin kita harus ketahui bersama bahwa ternyata mendeteksi penyakit jantung bawaan ini memang nggak mudah ya. Jadi nggak semuanya bisa mendeteksi, dan walaupun di tangan yang ahli pun kadang-kadang nggak semuanya bisa terdeteksi dengan baik. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan masalah itu, kebetulan anak kita terkena hal seperti itu, memang pasti ada masa denial, masa angry ya, masa blaming siapapun atau apapun, tapi kita harus segera next step, karena apapun itu kalau kita semakin terlambat melakukan tata laksana pada anak kita, yang kasihan tentunya anak kita ya. Jadi kita harus tetap semangat ya, harus tetap semangat. Saya sendiri belajar banyak sekali dari anak saya, karena anak saya ini kuat sekali. Anak saya mau pada waktu setelah operasi mau kateterisasi itu mukanya santai, tenang, malah kita yang mewek-mewek ya. Jadi buat saya kalau kita bersedih, tentunya anak kita juga pasti akan merasakan hal yang sama. Kalau kita ketakutan, pasti anak kita juga merasakan hal yang sama. Jadi kita harus sok-sokan kuat nih di depan anak kita. Kita harus menjadi logik ya. Jadi walaupun ada kesedihan, tapi logika kita tetap harus tetap bermain di sini, dan kita harus ya mempelajari banyak hal, tentunya ke dokter, dan mungkin pasti banyak supporting system di sini seperti LHC ini cukup terpercaya, informasinya jelas banyak sekali pengalamannya, dan kita pasti bisa bertanya-tanya di sana. Jadi dan tentunya cari informasi yang benar ya. Kalau kita terjerumus ke informasi yang salah, malah kita kadang-kadang salah dalam melakukan apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu ya. Intinya seperti itu. Jadi apapun itu semuanya harus tetap semangat ya. Semuanya tetap semangat. Insya Allah kalau apapun lah, intinya Allah, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, dan kita harus melakukan yang terbaik pula dengan doa terutama, supaya hasilnya tentunya sesuai yang kita inginkan. Apapun itu hasilnya, insya Allah Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Mungkin itu. Ya. Tetap semangat ya. Oke. Assalamualaikum.